Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Puji nama Tuhan, kita bertemu kembali di ibadah hari ini, di ibadah GBI Ganson. Mari sama-sama kita menundukkan kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu Bapa, atas penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, apapun pergumulan kami. Engkau Allah yang selalu sanggup menyediakan apa yang kami butuhkan, apa yang Kau sediakan bagi kami selalu ada Bapak Yesus. Kami berterima kasih Tuhan, sebab itu pada ibadah hari ini kami mengucap syukur, kami mau meninggikan, kami mau tinggikan nama-Mu. Biarlah pujian-pujian kami hanya ada untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Sebab hati yang baru telah Kau berikan kepada kami, untuk kami dapat melihat kuasa-Mu yang besar, kuasa-Mu yang ajaib, yang menyelamatkan dan memulihkan kehidupan kami. Haleluya Yesus. Sebab Engkau-lah segalanya Bapa. Engkau adalah segalanya bagi kehidupan kami. Mari sama-sama Bapak Ibu jemaat kita nyanyikan pujian ini. Kau Bapa yang mengasihi kami. Haleluya Yesus. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah, rencana-Mu indah bagiku. Thank you Lord. Kuasa-Mu di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, sebab hati yang baru Kau berikan bagi kami Tuhan, untuk kami dapat melihat. Yes Lord, thank you Jesus. Rencana-Mu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu,
nyanyikan pujian ini dari awal dengan segenap hati, katakan, Kau Bapa yang mengasihiku, yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Oh, Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya. Oh, Jesus, di dalam kehidupan kami. Thank you, Jesus. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Oh, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, oh, Bapa dan Rajaku. Mari sembah Dia, mari tinggikan nama-Nya, sebab Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Tiada Allah yang seperti-Mu, Roh Kudus. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, perbuatan-Mu ajaib. Kami bersyukur Tuhan. Oh, we worship You, Lord. We worship You, Jesus. Holy, holy, holy. Hiraya raya labaya sikaya raya labaya se. Hallelujah. Oh, Jesus. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik, tiada pernah meninggalkan kami. Haleluya, oh Yesus. Kaulah segala
syukur Tuhan, kebenaran-Mu Bapa sudah menjadi bagian bagi kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Oh, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, oh, Bapa dan Rajaku. Semua siap merasakan kebaikan Tuhan? Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita. Yes. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Everybody say, kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara
Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Beri sorak-sorai yang terbaik hanya bagi Dia. Haleluya. Allah kita Allah yang dahsyat di tempat kudusnya, ada amin. Haleluya. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Come on. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh. Nyatakan kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh. Sekali lagi. Oh oh oh, oh oh oh, oh. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah bangkit, apa? Bersoraklah, hey! Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatan-Mu, gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu Bapa. Yes. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, hey! Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersorak. Bebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sebab kami percaya Tuhan, sebab Engkau Allah, Allah yang dahsyat. Yes Lord. Mari sama katakan, Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah, hey! Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersorak. Musuh dikalahkan,
tempat kudusnya. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, dan diakonia dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama saudara jemaat yang terkasih, siapkan hati kita. Kita menyanyikan pujian ini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang kita tidak pernah mengerti apakah ini waktu yang terbaik untuk kita. Tapi kita yakin dan percaya bahwa waktu yang Tuhan telah berikan kepada kita itu adalah yang terbaik bagi kita. Haleluya Yesus. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan, ku percaya semua ada untuk kebaikan Tuhan. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang lewati cobaan, ku tetap percaya
Shalom Bapak Ibu sekalian, jumpa lagi di ibadah kita minggu ini, minggu pertama di bulan Mei. Kita akan melakukan juga perjamuan kudus pada minggu pertama ini Bapak sekalian. Puji Tuhan Bapak sekalian, kayak berdoa biar keadaan kita semua baik-baik, keadaan kita sehat Bapak sekalian. Semuanya dalam keadaan harmonis, hubungan keluarga, suami istri, dengan anak-anak, dengan orang tua, dengan mertua. Bapak sekalian, pekerjaan kita dalam keadaan baik juga, usaha kita dalam keadaan baik, semuanya Bapak sekalian. Saya berdoa biar Tuhan Yesus selalu menyertai kita semuanya. Pagi hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita di dalam doa ucapan syukur kepada Tuhan Yesus. Mari. Bapa, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk beribadah kepada Engkau, untuk memuji, meninggikan, memuliakan, menyembah Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang hidup bagi kami ya Bapa. Terima kasih biarlah Engkau bertakhta atas pujian penyembahan kami, dan urapan Roh Kudus dalam kami mengurapi dengan urapan yang baru. Roh Kudus membangkitkan roh kami sehingga kami terus bersemangat di dalam Engkau. Hidup roh kami bergairah, roh kami menyala-nyala dalam ini Engkau. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih biar roh firman-Mu dapat tertanam dalam hati kami, bersumbu subur dan berbuah lebat. Kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak sekalian, kita akan memasuki libur Idul Fitri, Idul Lebaran Bapak sekalian. Saya berdoa Bapak sekalian di mana sekarang pemerintah sudah melonggarkan aturan berpergian, Bapak Ibu sekalian bisa berlibur kemanapun Bapak Ibu sekalian mau, tempat tujuan yang dituju oleh Bapak Ibu sekalian. Tapi saya himbau Bapak sekalian, kita semua tetap menjaga protokol kesehatan kita secara ketat Bapak sekalian. Kita harus perhatikan, kita harus tetap memakai masker, cuci tangan lebih sering lagi Bapak sekalian, kemudian menjauhi kerumunan, dan kemudian menjaga jarak Bapak sekalian. Ini penting, jangan sampai ketika pemerintah melonggarkan aturan berpergian Bapak sekalian menjadi bumerang bagi kita semuanya, sehingga kita terinfeksi virus kembali Bapak sekalian. Mari kita semua bisa saling menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga orang lain di sekitar kita Bapak sekalian, sehingga kita tetap sehat walaupun kasus COVID sudah jauh sekali menurun Bapak sekalian, sangat-sangat menurun. Puji Tuhan Bapak sekalian, puji Tuhan sudah terkendali Bapak sekalian. Tetapi kita wajib juga tetap waspada, wajib juga tetap kita waspada, menjaga protokol kesehatan kita Bapak sekalian. 2 minggu yang lalu kita merayakan Paskah. Paskah adalah hari raya yang sangat penting bagi kita orang percaya, bagi kita umat Kristen, bagi gereja Tuhan. Bukan hanya di Indonesia, tetapi seluruh dunia merayakan Paskah tersebut. Kita tentu antusias Bapak sekalian. Memang Paskah dibandingkan Natal Bapak sekalian, kita lebih meriah dirayakan Natal. Orang lebih banyak mengingat Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Tapi sesungguhnya Paskah tidak skala penting, bahkan lebih penting daripada Natal Bapak sekalian. Dan pagi hari ini kita akan sharingkan firman Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini, hari Paskah ini Bapak sekalian. Mari kita buka firman Tuhan di Markus 16 ayat 1 sampai 6. Kita buka Alkitab kita akan baca bersama-sama firman Tuhan di Markus 16 ayat 1 sampai 6. Bapak Ibu semua sudah dapat firman Tuhan, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Markus 16 ayat 1 sampai 6, firman Tuhan berkata, ayat pertama, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome memberi rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Ayat 4, firman Tuhan berkata, tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling.
Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang saya ulangi ayat 5, lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Ya Bapak sekalian, firman Tuhan di Markus 16 ayat 1-6 ini bercerita, dituliskan tentang peristiwa Tuhan Yesus bangkit, Bapak sekalian, di mana firman Tuhan berkata bahwa 3 orang, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus serta Salome, membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyak ke Yesus. Pagi-pagi benar mereka bersiap-siap untuk pergi ke kubur. Bahkan setelah matahari terbit, ini diperkirakan jam 5, Bapak sekalian, jam 5 pagi mereka sudah mau pergi ke kubur Yesus untuk meminyaki Yesus. Di tengah perjalanan, Bapak sekalian, ketiga orang ini mungkin diskusi, saling berbincang satu sama lain sambil berkata, siapa yang akan menggulingkan batu penutup kubur daripada Tuhan Yesus? Bapak sekalian, kuburan Tuhan Yesus itu ditutupi oleh batu yang firman Tuhan berkatakan sangat besar. Dan mereka berkata, siapa yang bisa menggulingkan batu tersebut? 3 orang ini, Bapak sekalian, kalau maksimal, Bapak sekalian, ya, mungkin kalau 1 orang bisa menggulingkan atau mengangkat 50 kg, ketiga orang berarti mereka hanya mampu mengangkat 150 kg. Kalau mereka bertanya siapa yang mampu menggulingkan batu tersebut, saya percaya bahwa batu tersebut jauh melebihi kemampuan mereka untuk menggulingkan. Artinya, mereka tidak mampu membuka kubur Yesus karena apa? Ada batu yang sangat besar dan mereka tidak mampu untuk menggulingkan batu tersebut, Bapak sekalian. Ya, ada semangat untuk pergi ke kubur Yesus untuk meminyaki, tetapi tidak bisa masuk ke kubur tersebut karena ada batu yang menghalangi mereka. Bapak sekalian, tetapi firman Tuhan berkata, ketika mereka melihat dari dekat kubur tersebut, batu tersebut sudah terguling. Batu yang sangat besar tersebut sudah terguling. Artinya tidak menutupi kuburan Yesus itu. Sehingga artinya mereka bisa masuk ke dalam kubur tersebut, Bapak sekalian. Ya, ketika mereka masuk, mereka melihat seorang muda, ya, yang memakai jubah putih duduk sebelah kanan, sehingga mereka sangat terkejut. Ya. Tetapi orang muda tersebut berkata, "Jangan takut, karena kalau kamu mencari Yesus orang Nazaret, dia tidak ada sini, sudah bangkit." Sudah bangkit. Jadi mereka pergi ke kubur Yesus, masuk ke dalam kubur tersebut, dan mendapati Tuhan Yesus sudah tidak ada di kubur tersebut, karena Tuhan Yesus ternyata sudah bangkit. Kalau kita baca di Lukas 24 ayat 5-6, Bapak sekalian, ya. Ayat 5 firman Tuhan berkata, mereka sangat ketakutan, bukan sekedar terkejut, tetapi mereka ketakutan dan menundukkan kepala melihat orang tersebut, ya, yang berbaju putih tersebut. Saya bisa bayangkan jam 5 pagi mungkin masih gelap-gelap, Bapak sekalian, melihat orang yang berbaju putih, Bapak sekalian, ya, bagaimana ketakutannya, bukan hanya terkejut, tapi ketakutan orang, ketiga orang tersebut, Bapak sekalian, ya. Mereka sangat ketakutan, menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang yang mati?" Jadi kalau di Markus dikatakan dia sudah bangkit, tetapi kalau di Lukas kata yang dipakai adalah kata hidup, Bapak sekalian. Artinya Tuhan Yesus
sudah hidup. Ayat 6 berkata, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang katakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Jadi dari ayat-ayat yang di atas yang kita baca Bapak sekalian, ini bercerita, dituliskan tentang bagaimana Tuhan Yesus bangkit Bapak sekalian. Bagaimana Tuhan Yesus bangkit dari kubur, ya. Dari kubur. Tuhan Yesus kalau orang meninggal artinya pasti dikain kapanin, mungkin ya, pakai kain kapan, kemudian mungkin diikat Bapak sekalian kain kapan tersebut, ya. Kemudian kuburnya ditutup oleh batu yang besar, Bapak sekalian, batu yang besar. Dan ketika ada Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome datang, ternyata Tuhan Yesus sudah tidak ada dan sudah bangkit atau hidup Bapak sekalian. Apa yang dapat kita pelajari Bapak sekalian dari firman Tuhan yang kita baca di atas tersebut? Ada 3 hal yang saya catat Bapak sekalian yang kita harus pelajari, yang bisa menjadi iman kita dikuatkan, iman kita diteguhkan, iman kita dicas kembali Bapak sekalian bahwa Tuhan Yesus Tuhan yang hidup. Ya. Tuhan Yesus Tuhan yang hidup. Yang pertama Bapak sekalian, kebangkitan Tuhan Yesus atau Tuhan Yesus yang hidup tersebut, kebangkitan Tuhan Yesus menggenapi firman yang disampaikannya. Ya. Kebangkitan Tuhan Yesus menggenapi firman yang dikatakannya. Ya Bapak sekalian, kalau kita baca di Lukas 24 ayat 7-8, ayat 7 berkata, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka ayat 8 berkata, maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus tersebut. Jadi memang Tuhan Yesus itu mati di kayu salib dan dikuburkan, Bapak sekalian, disalibkan dan dikuburkan, itu sudah dinubuatkan, dan pada hari ketiga akan bangkit pun sudah diperkatakan oleh firman Tuhan. Matius 16 ayat 21 ya. Tuhan Yesus yang berkata sendiri, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Matius 16 ini Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan dia akan dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Matius 17 ayat 22-23. Firman Tuhan berkata, pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Jadi kepada murid-muridnya pun Tuhan Yesus sudah berkata bahwa dia akan mati, dibunuh, disalibkan, dan pada hari ketiga akan dibangkitkan. Oh Bapak sekalian ya. Jadi sebelum Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus sudah mengatakan. Jadi ketika Tuhan Yesus bangkit dan hidup, dia sedang menggenapi firman-Nya. Dia sedang menggenapi perkataannya. Dia sedang menggenapi apa yang dikatakannya. Bos kalian ya. 1 Korintus 15 ayat 4 firman Tuhan berkata bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Bapak sekalian, sekali lagi saya katakan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus yang hidup menggenapi firman perkataan yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Artinya apa Bapak sekalian? Ya, artinya apa? Firman Tuhan itu, Alkitab itu, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu, ya dan amin. Bapak sekalian, apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu bukan suatu omong kosong, bukan hanya omdo, tetapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu ya dan amin. Dia katakan
dia kerjakan, dia lakukan, dia genapi, Bapak sekalian. Ya. 2 Petrus 3 ayat 9a, ya. 2 Petrus 3 ayat 9a. Tuhan tidak lalai menepati janji-janjinya. Artinya Bapak sekalian, Tuhan Yesus tidak pernah lalai akan perkataannya. Tuhan Yesus tidak lalai akan apa yang disampaikan. Kalau dia akan mati, dibunuh, disalib, kejadian. Tuhan Yesus mati, dibunuh, dan disalibkan. Kalau dikatakan bahwa dia akan bangkit kepada hari yang ketiga, Bapak sekalian, digenapi, terjadi. Tuhan Yesus hidup, bangkit pada hari yang ketiga. Ya. Mazmur berkata, Bapak sekalian, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Wah, Bapak sekalian, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan, artinya dibakar, Bapak sekalian, ya, peleburan di tanah. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Perkataan Tuhan adalah perkataan yang murni. Firman Tuhan adalah firman yang murni, Bapak sekalian. Jadi ketika dia berfirman, pasti ya dan amin. Sebab itu Bapak sekalian, kalau kita mendapatkan rema dari firman Tuhan, kalau kita mendapatkan membaca Alkitab dan firman tersebut menyentuh hati kita, menjadi rema kita, percayalah, firman tersebut ya dan amin bagi Bapak Ibu sekalian. Bapak sekalian, ya, tidak ada satupun perkataan Tuhan Yesus, firman Tuhan, yang tidak akan digenapi. Semua pasti akan tergenapi. Yang kedua, Bapak sekalian, kalau tadi yang pertama, kebangkitan Tuhan Yesus memberi pengertian pada kita bahwa Tuhan akan menggenapi firman-Nya. Yang kedua, Bapak sekalian, yang kita dapat pelajari, Bapak sekalian, dari kebangkitan Tuhan Yesus, dari Tuhan Yesus yang hidup, Bapak sekalian, setelah mati di kayu salib, apa yang kita dapat pelajari? Yang kedua, yaitu maut dikalahkan, kematian dikalahkan, maut dihancurkan, Bapak sekalian. 1 Korintus 15 ayat 26, firman Tuhan berkata, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut, Bapak sekalian. Saya percaya kita semuanya, termasuk saya, Bapak sekalian, yang paling menakutkan bagi kita adalah maut atau kematian, Bapak sekalian. Sebab itu firman Tuhan mengatakan musuh yang terakhir dibinasakan oleh Tuhan Yesus ialah maut atau kematian. Roma 6 ayat 9 firman Tuhan berkata, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Ya. Roma 6 ayat 9 bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi, artinya hidup. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian, dari kuburnya, dan hidup, Bapak sekalian, katakan maut tidak berkuasa lagi. Hal yang menakutkan, maut atau kematian tersebut tidak berkuasa lagi, Bapak sekalian. 2 Petrus 1 ayat 10 firman Tuhan berkata, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh janji telah mematahkan kuasa maut, dan mendatangkan hidup yang tidak dapat lagi binasa. Jadi kematian, kebangkitan daripada Tuhan Yesus ini mengalahkan maut. Saya tadi katakan bahwa maut atau kematian adalah hal yang sangat menakutkan. Bukan hanya orang yang percaya atau tidak percaya, bagi kita semuanya, Bapak sekalian. Kadang-kadang orang
takut akan maut atau kematian, bos sekalian. Ya, tetapi ketika maut dikalahkan, ya, maut ditaklukkan, maut dipatahkan kuasanya, bos sekalian, ada harapan. Ada harapan, bos sekalian. Ya. Sebab itu, bos sekalian, apa yang dapat kita pelajari, bos sekalian? Mungkin kita tidak mengalami kematian secara fisik. Mungkin kita sedang tidak mengalami kematian secara badani kita. Tetapi mungkin kita sedang mengalami kematian-kematian yang lain. Maut-maut yang lain. Mungkin kesehatan kita sedang mengalami maut. Mungkin ekonomi kita, mungkin pekerjaan kita sedang mengalami kematian, Bapak sekalian. Atau mungkin hubungan suami istri yang sedang mengalami maut atau kematian. Hubungan anak dan orang tua dengan anak, atau mertua dengan mantu, Bapak sekalian. Atau hubungan di dalam pekerjaan, hubungan dengan tetangga kita sedang mengalami kematian. Ingat bahwa kebangkitan Tuhan Yesus mengalahkan maut, mengalahkan kematian, bos sekalian. Sehingga apa, bos sekalian? Kita bisa klaim kematian-kematian yang kita alami, maut-maut yang kita alami di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang hidup, karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Kematian yang kita alami juga sudah dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kita boleh menjadi hidup. Pekerjaan kita menjadi hidup. Ekonomi kita menjadi hidup. Hubungan yang tidak harmonis menjadi hidup. Bapak sekalian, apapun Bapak sekalian, ya, yang Bapak Ibu sekalian rasakan, yang jemaat Tuhan rasakan, seakan-akan mati, seakan-akan mengalami maut, mari oleh kebangkitan Tuhan Yesus, kuasa maut dipatahkan, kuasa maut dihancurkan, sehingga maut tidak berkuasa lagi, Bapak sekalian. Mari perkatakan, oleh kebangkitan Tuhan Yesus, maut dipatahkan, dan saya mengalami kehidupan. Amin, Bapak sekalian. Puji Tuhan. Yang ketiga, Bapak sekalian, kita belajar, Bapak sekalian. Kita belajar bahwa melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, melalui Tuhan Yesus yang hidup di antara orang yang mati, Bapak sekalian. Ya. Yang ketiga, ketakutan menjadi lenyap. Ya. Ketakutan dihancurkan dan digantikan dengan sukacita. Berapa banyak Bapak sekalian kita yang sedang mengalami ketakutan pada saat-saat ini. Apapun yang kita alami, ketakutan yang kita sedang alami, Bapak sekalian. Banyak di antara kita yang mengalami ketakutan. Ketakutan itu menyebabkan sukacita kita menjadi hilang, lenyap. Karena apa? Yang di depan kita hanya kita berpikiran tentang takut. Tetapi kebangkitan Tuhan Yesus, melalui Tuhan Yesus yang hidup, Bapak sekalian, ketakutan dilenyapkan, digantikan oleh sukacita. Matius 28 ayat 8 sampai 10, firman Tuhan berkata, Matius 28 ayat 8 sampai 10, firman Tuhan berkata, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Ayat 9 firman Tuhan berkata, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya dan menyembahnya. Ayat 10 firman Tuhan berkata, maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, di sanalah mereka akan melihat aku. Ya. Mereka sukacita, murid-murid Tuhan Yesus sukacita. Ya. Tetapi masih ada ketakutan. Tapi ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus berkata, jangan takut, Bapak sekalian. Jangan takut. Mari Bapak sekalian, melalui peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, apapun ketakutan yang kita alami, percayalah, jangan takut.
kata firman Tuhan. Ya. Di ketakutan telah dilenyapkan, telah dihancurkan, telah dipatahkan, digantikan oleh sukacita yang besar yang Tuhan berikan bagi kita. Puji Tuhan Bapak sekalian, pagi hari ini ketiga hal ini yang dapat saya sharingkan kepada Bapak sekalian, melalui peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, melalui peristiwa Tuhan Yesus yang hidup di antara bangkit di antara orang yang mati. Bapak sekalian, tiga hal yang dapat kita ambil pelajarannya. Bapak sekalian, pertama, kebangkitan Tuhan Yesus menggenapi firman yang disampaikannya, yang dikatakan, sehingga firman tersebut ya dan amin. Apapun firman tersebut yang kita baca, yang kita renungkan, yang menjadi rema dalam kita, percayalah firman tersebut ya dan amin bagi kita, sehingga kita tidak lagi meragukan firman Tuhan, Bapak sekalian. Yang kedua, Bapak sekalian, maut dikalahkan. Maut dikalahkan. Dan yang ketiga, Bapak sekalian, ketakutan dilenyapkan, dihilangkan, dihancurkan, dipatahkan, digantikan oleh sukacita yang besar. Biarlah Paskah ini, Bapak sekalian, mendatangkan berkat bagi kita semuanya. Oh, ada kemenangan yang besar yang Tuhan berikan. Ada sukacita yang besar yang Tuhan berikan. Bahwa Tuhan Yesus, Allah yang hidup. Allah yang hidup. Puji Tuhan. Mari Bapak sekalian, kita siapkan perjamuan kudus. Mari siapkan roti kita siapkan anggur kita masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Sebelum masuk dalam perjamuan kudus, mari selidiki hati kita. Apa yang masih tidak berkenan di hadapan Tuhan, biarlah datang kepada Tuhan Yesus, sehingga perjamuan kudus ini kita menjadi layak, menjadi kudus di hadapan Tuhan, dan boleh makan sehidangan dengan Tuhan. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan, untuk jemaat-Mu ya Bapa. Kau miliki hati mereka. Oh Bapa, oleh darah Tuhan Yesus, biar darah Tuhan Yesus menyucikan dan menguduskan kami semua ya Bapa. Kau melihat hati kami, apa yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biar setiap dosa, di setiap pelanggaran kami dikuduskan oleh darah Tuhan Yesus. Oh terima kasih, sehingga kami boleh layak masuk dalam perjamuan kudus. Dan perjamuan kudus ini boleh mendatangkan berkat bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari ambil roti kita. Bapak sekalian, mari angkat roti kita di tangan kanan kita tinggi. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari angkat roti kita di tangan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Mari angkat cawan kita tinggi-tinggi. Lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dipercayakan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus.
Mari kita naikkan syukur kita hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tubuh luk darahmu kami bersyukur ya Allah. Syana ya Allah ya syana ya Allah ya Allah. Kau melayakan kami sehidangan dengan Engkau. Biarlah perjamuan ini Tuhan mendatangkan berkat bagi kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kau yang sakit disembuhkan oleh darah Tuhan Yesus. Letih lesu berbeban berat, Tuhan Kau Allah yang menopang, Allah yang memberi kekuatan, yang memberi jalan buntu. Dalam nama Tuhan Yesus ada jalan keluar, ada terobosan, ada terobosan, ada terobosan. Setiap pekerjaan diberkati, setiap usaha berhasil. Sikina kayara lamanya syandayara lamanya syandara. Setiap hubungan Tuhan boleh harmonis kembali, suami istri, keluarga ya Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Yo Bapa, dimanapun mereka berada ya Bapa. Lawat ya Tuhan Yesus, lawat ya Tuhan Yesus. Lawat ya Tuhan, mujizat-Mu masih ada ya Tuhan, mujizat-Mu masih ada. Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang hidup, Allah yang mampu Tuhan untuk menolong kami semuanya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Jemaat yang dikasih Tuhan, saatnya kita berpisah satu sama lain. Mari angkat kedua tangan kita, terimalah berkat yang terbaik dari bapa surgawi di dalam cinta dan kasih pada Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan dan menghiburan dari Kudus menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat berlibur. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti